Salam, saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam ibadah kaum muda Gereja Kristen Tabernakel Cuma Leroy Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tema minggu kemarin, yaitu tentang jati diri, ya, memunculkan jati diri. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa jati diri kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Itu terjadi ketika kita pertama sekali diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Nah saudara, kemarin juga kita sudah belajar tentang definisi jati diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri atau gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda atau identitas. Yang kedua adalah inti, jiwa, semangat, dan daya gerak di dalam spiritualitas. Nah, itu definisi daripada jati diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saudara, jati diri kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, memiliki sifat dan kepribadian seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, jadi yang dimaksud dengan jati diri kita segambar dan serupa dengan Allah adalah kita memiliki sifat dan kepribadian seperti Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Jadi ternyata Tuhan Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. Demikian juga kita segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi hakikat daripada jati diri adalah memiliki sifat dan kepribadian Tuhan Yesus Kristus. Salah satu pengertian dari jati diri adalah identitas. Nah, di dalam pola tabernakel, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita memiliki identitas kerajaan surga. Itu kalau kita belajar di dalam pola tabernakel, maka setelah kita melewati pintu gerbang, artinya percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita masuk ke daerah halaman tabernakel. Ya, arti rohaninya kita masuk di dalam kerajaan surga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat dan memperoleh hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan surga. Nah, masuk ke daerah halaman tabernakel, di dalam pola tabernakel itu memiliki pengertian kita memiliki identitas surga sebagai warga kerajaan surga. Nah, identitas sebagai warga kerajaan surga adalah menunjukkan sifat dan kepribadian kita sebagai warga kerajaan surga. Ya. Identitas kita adalah identitas kerajaan surga. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Nah, saudara, kita akan melihat apa itu identitas diri kita sebagai warga kerajaan surga. Artinya sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus, telah ditebus dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan kita serupa dan segambar dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus di dalam sifat dan kepribadiannya. Dan Tuhan Yesus menyampaikan hal itu di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12, yaitu tentang khotbah di bukit. Nah, saudara perhatikan semuanya ini, ya, yang menjadi identitas diri kita sebagai warga kerajaan surga. Ya, pertama, ya, berbahagia sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tertulis di dalam ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah saudara, salah satu ciri atau sifat kepribadian kita yang merupakan jati diri kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, yaitu senantiasa berbahagia. Yang pertama, sebagai orang miskin di hadapan Allah. Dalam kondisi kita sekarang ini, kita seperti tidak punya apa-apa.
Namun demikian saudara, sebagai gambar dan rupa Allah, munculkanlah identitas diri kita, jati diri kita sebagai orang yang telah masuk di dalam kerajaan surga, yaitu berbahagia sebagai orang miskin di hadapan Tuhan. Sekalipun dalam keadaan kekurangan, tetapi muncul kebahagiaan di dalam diri kita. Selalu ada inner happy karena sifat ilahi, sifat pribadi Tuhan Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Yang kedua, ya, identitas diri kita atau jati diri kita yang harus kita munculkan dalam diri kita, yaitu berbahagia sekalipun berduka cita. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi berbahagia sekalipun sedang berduka cita, itu merupakan identitas diri kita atau jati diri kita yang harus kita munculkan di dalam ekspresi kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, berbahagia sebagai orang yang lemah lembut. Seperti yang tertulis di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang akan memiliki bumi. Nah, saudara, sifat lemah lembut itu merupakan jati diri kita sebagai umat Tuhan, jati diri kita sebagai anak-anak Allah, jati diri kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita juga harus memiliki sifat yang lemah lembut sama seperti Tuhan Yesus. Dia adalah lemah lembut seperti di dalam Matius pasal 11 ayat 28 itu. Marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, ya, dan belajarlah kepadaku karena aku adalah lemah lembut. Tuhan Yesus Kristus seorang yang lemah lembut, tetapi punya kuasa, punya power juga untuk menghukum dan menghakimi. Demikian juga kita, ya, kita menjadi orang-orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu berbeda dengan orang yang yang cengeng, yang manja, itu bukan. Tetapi yang lemah lembut ini hati kita. Hati kita memiliki keprihatinan terhadap setiap orang dan sangat compassion terhadap orang lain. Ya. Nah, di situ saudara-saudara, milikilah hati yang lemah lembut. Seperti yang Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang keempat, ya, berbahagia sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan, baik sebagai kaum muda, remaja, ya, biarlah engkau menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya apa? Selalu memiliki kerinduan untuk memahami firman. Selalu memiliki kerinduan untuk belajar firman, membaca firman dan merenungkan firman. Karena ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jiwa kita ini akan dipuaskan oleh Tuhan melalui kebenaran firman. Apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita akan ditolong oleh Tuhan, akan diselesaikan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat kita merenungkan firman. Dengan kita merenungkan firman, kita tahu bahwa hanya Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita. Oleh karena itu, identitas yang keempat adalah berbahagia sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang kelima, ya, berbahagia sebagai orang yang murah hati. Nah, murah hati ini salah satu identitas diri kita yang harus muncul dari diri kita masing-masing. Bermurah hati. Seperti ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, saudara-saudara sebagai kaum muda juga munculkanlah, ya, sifat murah hati di dalam dirimu masing-masing. Suka menolong temannya, suka menolong sesamanya, ya, suka memberi maaf, memberi ampun, memberi apa yang saudara punya kepada temannya. Artinya bermurah hati, menolong orang yang kekurangan, menolong teman yang kekurangan.
Ya, jadi itulah identitas yang harus muncul di dalam diri kita yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu berbahagia sebagai orang yang murah hati. Artinya ketika kita memberi, ketika kita bermurah hati, kita lakukan dengan perasaan yang berbahagia. Yang keenam, berbahagia sebagai orang yang suci hatinya. Nah, ini identitas diri kita atau jati diri kita yang keenam, yaitu suci hati. Artinya apa? Harus ada kesucian di dalam hidup kita. Hidup kita ini harus senantiasa disucikan oleh firman dan Roh Kudus. Dan kita harus menjaga kesucian hidup kita. Sebagai orang muda, ya, sebagai remaja, jagalah kekudusan hidupmu, jagalah kesucian hidupmu, kesucian hatimu. Ya, jangan dinodai dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kemarin saya katakan bahwa anak-anak SMP itu boleh pacaran. Yang saya maksud di situ adalah jatuh cinta atau jatuh hati atau ya ingin mengasihi dan mencintai sesamanya. Tetapi ingat ya, jangan sampai jatuh dalam dosa. Ya, berpacaran boleh, tetapi yang tidak boleh itu adalah berbuat zina, berbuat cabul, berbuat dosa. Itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Kalau masa-masa remaja ini sebenarnya itu namanya pacar cinta-cinta monyet, ya, namanya cinta-cinta monyet. Itu tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar main-main saja. Tetapi berbeda kalau sudah masuk ke jenjang perguruan tinggi, ya sudah dewasa, mulai ada rasa tanggung jawab. Tetapi kalau masih SMP atau SMA ini sebenarnya cintanya itu masih cinta monyet, belum sungguh-sungguh. Ya, dan belum bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi persoalannya banyak juga anak-anak Tuhan, anak-anak remaja yang jatuh di dalam dosa percabulan, dosa kenajisan, ya, dosa perzinahan, dan itu merupakan dosa kekejian di hadapan Tuhan. Jangan itu terjadi atas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjaga identitas kita sebagai orang-orang yang suci hatinya, suci perilakunya, suci perkataannya, suci pikirannya, suci matanya, suci telinganya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka kita akan melihat Allah apabila kita memiliki hati yang suci di hadapan Tuhan. Identitas yang ketujuh adalah berbahagia sebagai orang yang suka berdamai. Nah, suka berdamai seperti ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah katakan bahwa identitas diri kita atau jati diri kita itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Maka kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Lah, identitas kita atau jati diri kita yang harus kita munculkan di dalam diri kita sebagai anak-anak Allah adalah suka berdamai. Berdamai dengan sesama, berdamai dengan orang tua, jangan suka melawan orang tua, jangan suka membantah orang tua, taatilah orang tuamu. Kalau ada kesalahanmu terhadap orang tua, berdamailah. Jangan biarkan dosa, dendam itu ada di dalam dirimu. Karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita harus berbahagia ketika kita berdamai dengan sesama kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi munculkanlah identitas diri sebagai orang yang suka berdamai di dalam dirimu masing-masing. Yang kedelapan, berbahagia sebagai orang yang rela menderita dan dianiaya karena Kristus. Nah, ini yang agak berat, masuk kepada proses salib. Dan memang kehidupan orang percaya itu akan senantiasa diperhadapkan dengan penderitaan dan aniaya. Nah, sebagai orang yang segambar dan serupa dengan Allah, maka kita memiliki identitas diri, ya, dikatakan berbahagia sekalipun kita harus menderita dan dianiaya karena Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ayat yang ke-10 sampai 12, ya, berbahagialah orang yang, ya, rela menderita, rela dianiaya karena nama Kristus.
Ini merupakan jati diri kita atau identitas diri kita sebagai anak-anak Allah. Ya, harus siap rela menderita. Dan sekalipun kita dianiaya karena kita sebagai pengikut Kristus, maka kita harus tetap berbahagia. Nah, inti dari semuanya itu adalah kita senantiasa memunculkan rasa bahagia di dalam diri kita, di dalam segala hal. Ya, berbahagia sekalipun kita miskin di hadapan Tuhan. Artinya seperti kondisi sekarang, kita hanya memiliki sedikit makan, sedikit minum, sedikit kebutuhan, pas-pasan apa yang kita perlukan, ya semua serba sedikit. Ya sepertinya kita miskin, tetapi kita harus tetap memunculkan rasa bahagia. Yang kedua, ya sekali lagi yang kedua, kita harus senantiasa berbahagia sekalipun kita berduka cita. Mungkin sedang mengalami masalah sehingga muncul duka cita di dalam hati kita. Tetapi ya sebagai orang yang memiliki identitas diri segambar serupa dengan Allah, selalu muncul bahagia, selalu muncul kebahagiaan sekalipun di tengah duka cita. Yang ketiga, berbahagia sebagai orang yang lemah lembut. Artinya memiliki sifat yang lemah lembut. Yang keempat, berbahagia sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Biarlah saudara-saudara senantiasa haus dan lapar akan kebenaran. Yang kelima, berbahagia sebagai orang yang murah hati. Yang keenam, berbahagia sebagai orang yang suci hatinya. Yang ketujuh, berbahagia sebagai orang yang suka berdamai. Dan yang kedelapan, rela menderita dan dianiaya karena nama Kristus. Itulah yang menjadi identitas diri kita sebagai orang-orang yang segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita orang yang telah ditebus dari dunia ini, kita telah menjadi anak-anak Allah, akan menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Terlebih Tuhan mau menjadikan kita menjadi mempelainya, menjadi kekasih jiwanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang menjadi jati diri atau identitas kita. Baik saudara sebagai anak remaja, sebagai orang muda yang sudah masuk ke jenjang perguruan tinggi, ya munculkanlah identitas diri surga itu di dalam dirimu masing-masing, supaya engkau diberkati oleh Tuhan, masa depanmu diberkati oleh Tuhan, ya pergumulanmu apa saja ya didengar oleh Tuhan. Jadi sifat dan kepribadian ini ada juga di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai gambar dan wujud Allah. Dan itulah yang harus kita lihat di dalam diri kita masing-masing, dan kita munculkan sebagai jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu saudara, saya berpesan kepada saudara, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apapun cita-citamu, masa depanmu, studimu, atau pendidikanmu di masa yang akan datang ini, mau melanjutkan sekolah di mana, yang SMP melanjutkan SMA, yang SMA melanjutkan perguruan tinggi, serahkanlah kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menetapkan langkah-langkahmu, maka engkau akan diberkati dimanapun engkau pergi. Tentang apapun masa depanmu, apapun pergumulanmu saat ini, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan segala kekhawatiranmu. Serahkanlah kepada Tuhan apa yang menjadi keinginanmu, maka Tuhan memberikan yang terbaik bagimu. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa jati diri kami adalah segambar dan serupa dengan Engkau. Dan kami memiliki sifat dan kepribadian ilahi sebagai orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu memberkati kami, mengurapi kami, menerangi hati kami, supaya kami memahami kehendak Tuhan. Terlebih untuk seluruh jemaat kaum muda-mudi remaja, hamba mohon berkat-Mu atas mereka. Berkat hikmat, akal budi, kecerdasan dan kepandaian Kau curahkan bagi mereka, dan berkat-berkat yang terbaik untuk masa depan mereka.
Apapun yang menjadi doa dan pergumulan mereka, Tuhan menjawab. Tuhan tolong mereka menjadi anak-anak yang baik, yang benar, yang kudus, yang suci di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara.